Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Budi Prakoso, NIM 180200002 di mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan supply chain management di PT Nippon Indosari Kapindo. PT Nippon Indosari Kapindo berdiri berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 26 Mei 1994. PT NIC merupakan gabungan dari PT Sari Indoroti dengan Nissho Iwai Corporation dan Shikishima Packing yang merupakan gabungan perusahaan Indonesia-Jepang. Kemudian pada 8 Maret 1995 dengan Akte Nomor 11 berdirilah PT Nippon Indosari Kapindo. Perusahaan ini bergerak di bidang bakery dan produk utama bermerek Seri Roti yang diluncurkan di pasaran pada Januari 1997. Selanjutnya, produk roti pada Januari 2001. Dalam pelaksanakan produktivitasnya, PT Nippon Indosari Kapindo khususnya dalam menghasilkan bakery atau produk dibutuhkan supply chain management untuk menghasilkan karakteristik bakery yang bagus. Hal ini menyangkut berbagai macam hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, raw material yang diperlukan untuk produksi berjumlah cukup besar. Selain itu, bahan juga merupakan bahan mentah yang mempunyai waktu kadaluarsa. Untuk yang kedua, barang hasil produksi memiliki waktu kadaluarsa yang sangat singkat, atau kurang lebih 4-5 hari. Hal ini mengakibatkan diperlukannya sistem supply yang baik untuk dapat menanggulangi masalah tersebut. Berikut adalah bagan supply chain management di perusahaan tersebut. Yang pertama, bahan baku atau supplier menuju ke pabrik roti atau bisa disebut juga produksi, terus dilanjutkan ke distribution center. Setelah distribution center dibagi menuju supermarket, direct selling, ataupun toko. Setelah itu menuju ke konsumen. Bahan baku untuk membuat roti dikirim oleh pemasok ke pabrik sari roti. Bahan baku yang baru dikirim tersebut kemudian harus melewati seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan dengan tujuan mendapatkan bahan baku terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah memenuhi standar perusahaan, bahan baku tersebut disimpan di dalam gudang khusus untuk bahan baku yang disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan masing-masing bahan baku. Sebagian besar bahan baku langsung diolah untuk memproduksi roti, sehingga persediaan bahan baku di gudang tidak menumpuk terlalu banyak guna meminimalkan kerugian perusahaan apabila bahan baku tersebut rusak atau kadaluarsa. Yang selanjutnya, pabrik roti atau produsen. Dalam proses produksi, perusahaan mengutamakan kecepatan dan efisiensi produk tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus setiap harinya, yaitu dilakukan 24 jam dalam sehari selama 7 hari untuk setiap minggunya. Dalam hal ini, perusahaan mengatur jam kerja karyawan dalam 3 shift jam kerja setiap harinya agar produksi roti dapat terus berjalan. Dikarenakan kegiatan produksi yang berjalan terus-menerus, perusahaan dapat memproduksi banyak roti perharinya, yaitu sekitar 2 juta potong roti setiap hari.
Untuk mengefisiensi waktu dan hemat biaya distribusi, perusahaan membangun pabrik di lokasi wilayah pemasaran produk sari roti. Dalam proses produksi juga dibuat seefektif mungkin sesuai dengan alur manajemen operasi, di mana mesin-mesin diletakkan berurutan dan berdekatan sesuai urutan proses. Adapun pembuatan roti menggunakan metode strong and dark mixing, di mana dengan menggunakan metode ini proses produksi memerlukan waktu yang lebih lama, namun terjamin akan mendapatkan kualitas yang terbaik. Berkaitan dengan menekan biaya produksi, perusahaan menggunakan strategi customization mass customization, di mana perusahaan membuat produk yang variatif yang diproduksi dengan cepat dengan harga yang murah. Strategi ini didasarkan dari adanya permintaan konsumen yang tinggi akan variasi sari roti, sehingga dengan begitu perusahaan berusaha selalu memenuhi kebutuhan konsumen dengan memproduksi roti dalam jumlah besar dan tidak lupa dengan menekan biaya produksi agar harga jual produksi sari roti menjadi terjangkau untuk masyarakat. Agen distribusi sari roti tersebar secara luas di wilayah Jawa, Sumatera, dan Makassar. Dalam pendistribusian, perusahaan memerlukan sistem just-in-time sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan menjamin produk senantiasa baru berkualitas. Agen-agen ini namun tidak terlalu banyak ditemui karena perusahaan lebih banyak melakukan pendistribusian kepada gerai-gerai yang cakupan persebarannya lebih luas dan mudah ditemukan seperti minimarket, Indomaret, dan Alfamart, dan supermarket, Hypermart, dan Giant. Konsumen melalui distribusi maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk sari roti di gerai-gerai terdekat. Produk sari roti tersebut juga terjaga kualitasnya karena perusahaan selalu memantau dan mengusahakan untuk selalu memberi yang terbaik untuk konsumen dengan selalu memperhatikan keseluruhan proses pengolahan dari bahan baku hingga barang jadi, sampai pada proses pendistribusian kepada masyarakat. Untuk menunjang kelancaran supply chain management, PT Nippon Indosari Korbindo menggunakan sistem SAP, Sistem Analysis and Program Development, untuk memantau keadaan pasar saat ini, pasokan bahan baku, jumlah produk yang dipesan, dan bagaimana penjual produk pada agen-agen penjual. Perusahaan juga senantiasa memperlihatkan masa kadaluarsa produk roti yang beredar di agen-agen penjual, yaitu dengan melakukan penarikan roti 1 hari sebelum tanggal kadaluarsa. Untuk mempermudah pengecekan, perusahaan memperlakukan adanya perbedaan warna mengikat kemasan roti untuk setiap harinya dalam 1 minggu. Produk sari roti yang ditarik akan dikirim kembali ke pabrik, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penghancur, lalu akan dijual kepada pihak ketiga untuk diolah menjadi makanan ternak dan ikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila perlu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.